Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di Lembar Kisah, channel yang membahas kisah dalam rumah tangga. Sebelum kita lanjut ke cerita, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Ayo mulai perjalanan kita sekarang. Malam itu, langit Jakarta tampak kelam. Awan hitam menggantung pekat, menutupi sinar bulan yang seharusnya menerangi kota. Kilatan petir sesekali menyambar cakrawala, diikuti oleh suara guntur yang menggema. Seakan langit ikut merasakan kegelisahan yang memenuhi hati Keira Anindita. Di dalam sebuah rumah mewah bergaya klasik Eropa di kawasan Menteng, Keira duduk di ruang tamu yang luas, dikelilingi perabot mahal berlapis emas. Namun, malam itu, semua kemewahan yang biasa membuatnya bangga terasa hampa. Kedua tangannya mengepal erat di atas pangkuannya, kukunya hampir menancap ke kulitnya sendiri. Suasana di ruangan itu mencekam. Keheningan terasa berat, seakan menjadi pertanda akan sesuatu yang buruk. Sore tadi, ayahnya, Adrian Wibowo, baru saja pulang dengan wajah muram. Tak ada senyuman seperti biasanya, hanya sorot mata lelah yang seolah membawa kabar buruk. Keira yang sedang duduk di sofa langsung merasakan hawa berbeda. Ibu mereka, Melati Wibowo, menatap suaminya dengan cemas, tangannya yang memegang cangkir teh bergetar halus. "Kita bangkrut." 3 kata itu meluncur dari bibir ayahnya dengan datar, namun dampaknya begitu menghantam. Seisi ruangan membeku. Napas Keira tercekat, sementara ibunya menjatuhkan cangkir yang dipegangnya, menimbulkan bunyi pecahan yang tajam di lantai marmer putih. "Tidak mungkin," bisik Keira, matanya melebar. "Papa pasti bercanda, kan?" Pak Adrian mengusap wajahnya, napasnya berat. "Tidak, Keira. Semua aset kita disita. Rekening kita dibekukan. Rumah ini, sebentar lagi bukan milik kita lagi." Keira merasakan jantungnya berdetak kencang. Ini tidak mungkin. Seumur hidupnya, ia tidak pernah merasakan kesulitan finansial. Ia adalah putri seorang pengusaha sukses yang memiliki jaringan bisnis properti dan perhotelan. Semua kebutuhannya selalu terpenuhi. Mobil sport, perhiasan berlian, tas bermerek, dan liburan ke luar negeri sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Namun, dalam satu malam, semuanya lenyap begitu saja. Ibunya mulai menangis, tubuhnya bergetar hebat. "Bagaimana bisa secepat ini, Mas?" Suara Bu Melati terdengar patah. "Kita masih punya banyak bisnis, kan?" Ayahnya menggeleng, mengusap rambut yang mulai memutih di pelipisnya. "Kita terlilit utang yang sangat besar. Investor menarik dana mereka, proyek-proyek kita macet, dan sekarang bank menyita semuanya." Keira merasakan perutnya mual. Ini tidak adil. Selama ini, keluarganya hidup dalam kemewahan. Mereka dihormati, disegani. Bagaimana mungkin mereka bisa jatuh secepat ini? Lalu, ayahnya melanjutkan dengan nada yang lebih pelan, namun menghunjam hati Keira lebih dalam. "Ada satu cara terakhir untuk menyelamatkan keluarga ini." Seisi ruangan mendadak sunyi. Keira menatap ayahnya dengan mata membelalak. "Kamu harus menikah dengan Arga Mahendra." Waktu seolah berhenti. Kilatan petir di luar rumah menerangi wajah Keira yang dipenuhi keterkejutan. Hatinya mencelos. "Arga? Anak pembantu mereka?" Keira tertawa kecil, nyaris histeris. "Papa bercanda, kan?" Suaranya bergetar. "Aku? Menikah dengan Arga? Dia bahkan bukan siapa-siapa." Pak Adrian menatap putrinya dengan wajah serius. "Keira, hanya ini satu-satunya cara. Keluarga Arga bersedia membantu kita jika kamu menikah dengannya." Keira merasakan darahnya berdesir. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena amarah dan keterkejutan yang bercampur aduk. Arga Mahendra adalah anak dari Bu Wati, pembantu yang telah bekerja di rumah mereka selama lebih dari 20 tahun. Sejak kecil, Keira mengenalnya sebagai anak yang pendiam dan tidak banyak bicara. Tidak ada yang istimewa dari Arga. Ia bukan anak orang kaya, bukan pria yang populer, dan yang lebih menyakitkan bagi Keira, ia hanyalah anak seorang pelayan di rumahnya sendiri. Keira menggelengkan kepala dengan kencang.
Tidak. Aku tidak mau. Kenapa harus dia? Kenapa bukan orang lain? Ibunya menatapnya dengan mata penuh harapan yang rapuh. Keira, hanya ini jalan satu-satunya agar kita tidak jatuh ke dalam kehancuran total. Keira ingin berteriak, ingin memprotes. Namun, saat ia menatap ayahnya yang tampak begitu lelah, ibunya yang menangis terseduh, ia menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar permintaan. Ini adalah ultimatum. Arga Mahendra mungkin tidak istimewa di mata Keira. Namun, ada satu hal yang tidak ia sadari selama ini. Arga memiliki sesuatu yang lebih berharga dari kekayaan, kuasa yang bisa mengubah takdirnya. Dan Keira tidak tahu bahwa dengan menerima pernikahan ini, ia sedang melangkah ke dalam pusaran rahasia besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pernikahan itu terjadi lebih cepat dari yang Keira bayangkan. Hanya dalam waktu 2 minggu, tanpa pesta mewah, tanpa gaun megah seperti yang selalu ia impikan. Ia bahkan tidak bisa mengundang sahabat-sahabatnya karena malu. Bagaimana mungkin ia, seorang putri pengusaha kaya, menikahi anak seorang pembantu? Hari itu, Keira mengenakan kebaya putih sederhana. Tidak ada mahkota berlian, tidak ada perhiasan berlapis emas. Hanya kebaya dan riasan tipis yang hampir tidak bisa menutupi kemuraman di wajahnya. Di sampingnya, Arga Mahendra duduk dengan jas hitam sederhana. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Saat ijab kabul selesai, Keira merasa jantungnya mencelos. Ia kini resmi menjadi istri Arga. Ketika acara selesai, Keira hampir tidak berbicara sepatah kata pun dengan suaminya. Ia hanya masuk ke dalam kamar, menutup pintu, dan membiarkan air matanya mengalir. Ini bukan hidup yang ia bayangkan. Ia ingin menikah dengan pria mapan, seseorang yang bisa membawanya ke pesta-pesta eksklusif, bukan dengan anak seorang pembantu yang bahkan tidak memiliki bisnis atau properti sendiri. Namun, ia tidak punya pilihan. 2 hari setelah pernikahan, Keira mulai merasakan ada yang aneh. Keluarga suaminya, yang tadinya tampak biasa saja, mulai menunjukkan sisi lain yang tidak ia duga. Mereka tidak sekadar keluarga sederhana. Arga ternyata memiliki kekuasaan besar dalam dunia bisnis. Ia bukan sekadar anak pembantu. Ia adalah pewaris dari sebuah jaringan perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi dan real estate yang selama ini beroperasi dalam bayang-bayang. Namun, yang lebih mengejutkan bagi Keira adalah cara keluarga Arga menjalankan bisnis mereka. Keira mulai memperhatikan bagaimana setiap percakapan dalam rumah keluarga Arga selalu penuh kode-kode aneh. Ada banyak telepon misterius yang dilakukan secara diam-diam. Suatu malam, Keira terbangun karena mendengar suara-suara samar dari ruang tamu. Saat ia mengintip dari balik pintu kamar, ia melihat Arga berbicara dengan seseorang di telepon. "Aku sudah menikahinya." Suara Arga terdengar dingin. Sekarang tinggal menunggu langkah selanjutnya. Keira merasakan tubuhnya merinding. Langkah selanjutnya? Apa maksudnya? Esok harinya, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar terjadi di balik pernikahan ini. Ia mulai menyelidiki siapa sebenarnya Arga. Saat ia mencoba mencari tahu lebih jauh, ibunya tiba-tiba menelepon dengan suara panik. "Keira, Papa menghilang." Keira merasa dunianya berputar. Ia langsung kembali ke rumah orang tuanya dan mendapati ibunya menangis histeris. Ayahnya, yang seminggu lalu masih berusaha menyelamatkan bisnis mereka, tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Keira merasa ada yang tidak beres. Ia menatap Arga yang berdiri di sudut ruangan, dengan ekspresi datar. "Arga, kamu tahu sesuatu, kan?" Suara Keira bergetar. Suaminya menatapnya, lalu tersenyum kecil. Senyum yang membuat Keira semakin takut. "Aku akan menjelaskan, tapi tidak di sini." Saat itu, Keira menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang ia kira. Dan yang lebih mengerikan lagi, ia tidak tahu apakah dirinya adalah bidah atau korban dalam permainan ini. Keira berdiri mematung di ruang tamu rumah orang tuanya. Ibunya masih terisak, sementara Arga tetap berdiri dengan ekspresi tak terbaca. Keira ingin mempercayai suaminya, tapi kata-kata yang ia dengar malam tadi terus menghantui pikirannya. "Aku sudah menikahinya. Sekarang tinggal menunggu langkah selanjutnya." Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya direncanakan Arga?
Dengan tangan gemetar, Keira meraih ponselnya dan mencoba menelepon ayahnya lagi. Nomornya masih tidak aktif. Dadanya sesak. Ia merasa seolah dunia yang ia kenal telah runtuh. Arga akhirnya mendekatinya. Ia menatap Keira dengan lembut, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Keira semakin gelisah. "Aku tahu ini sulit untukmu," kata Arga dengan suara tenang. "Tapi aku butuh kamu untuk tetap tenang dan percaya padaku." Keira menatapnya tajam. "Bagaimana aku bisa percaya? Ayahku menghilang setelah kita menikah. Keluargamu jelas menyembunyikan sesuatu. Dan tadi malam aku mendengar kamu bicara di telepon. Apa maksudnya, Arga? Langkah selanjutnya itu apa?" Arga menghela napas panjang, lalu melirik ke arah ibu Keira yang masih menangis. "Ini bukan tempat yang tepat untuk membicarakan hal ini." Keira mencengkeram tangannya. "Aku tidak akan pergi dari sini sampai kamu jelaskan semuanya." Arga menatapnya lama, lalu mengangguk. "Baiklah, tapi hanya kita berdua." Mereka kembali ke rumah keluarga Arga, dan kali ini Keira memperhatikan setiap sudut rumah itu dengan lebih teliti. Ada hal-hal yang sebelumnya tidak ia sadari. Di dinding ruang kerja Arga, tergantung peta kota dengan tanda-tanda misterius. Ada beberapa berkas tebal di rak yang tertata rapi, beberapa dengan segel merah yang tampak resmi. Keira menoleh ke arah suaminya. "Apa semua ini?" Arga berjalan ke arah meja kerjanya, membuka laci, dan mengeluarkan sebuah amplop coklat. "Aku ingin kamu tahu sesuatu sebelum kamu terus berpikir buruk tentangku," katanya sambil menyerahkan amplop itu kepada Keira. Tangan Keira gemetar saat ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen dan foto. Ketika ia melihat foto pertama, jantungnya seakan berhenti berdetak. Itu adalah foto ayahnya, bersama seorang pria yang wajahnya tampak familiar. "Lihat lebih dekat," kata Arga pelan. Keira menajamkan pandangannya. Ia mengenali pria di samping ayahnya. Itu adalah salah satu rekan bisnis keluarganya. Pria yang selama ini ia tahu sebagai teman baik ayahnya. Apa maksudnya ini? Arga duduk di hadapan Keira dan menatapnya dalam-dalam. "Ayahmu terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kamu kira, Keira." Keira menggeleng, menolak percaya. "Tidak mungkin. Ayahku orang baik. Dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang ilegal." Arga menarik napas panjang. Dia mungkin tidak bermaksud melakukannya. Tapi dia terjebak dalam permainan yang lebih besar. Bisnis yang ia jalankan selama ini tidak sebersih yang kamu kira. Keira merasa ruangan itu mulai berputar. "Jangan bicara omong kosong. Ayahku tidak mungkin." "Ayahmu terlibat utang besar dengan seseorang yang sangat berbahaya," potong Arga tegas. "Dan sekarang, dia harus membayar harga atas keputusan-keputusan yang telah dia buat." Keira merasa tubuhnya melemas. Ia ingin menyangkal, tetapi tatapan serius Arga membuatnya tak mampu berbicara. Malam itu, Keira tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dengan pikiran berkecamuk. Apakah ayahnya benar-benar terlibat dalam sesuatu yang ilegal? Bagaimana bisa ia tidak pernah mengetahui semua ini? Ia mengingat kembali kehidupannya sebelum pernikahan. Selalu ada uang, selalu ada kemewahan. Mungkin ia terlalu sibuk menikmati hidup hingga tidak pernah bertanya dari mana sumber kekayaan keluarganya. Namun, jika semua yang dikatakan Arga benar, lalu mengapa ayahnya tiba-tiba menghilang? Apakah ini ada hubungannya dengan keluarganya sendiri? Atau justru dengan keluarga Arga? Keesokan harinya, Keira memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Ia diam-diam pergi ke kantor lama ayahnya. Ketika ia sampai di sana, ia terkejut mendapati kantor itu kosong. Tidak ada satupun pegawai. Keira segera menuju ruang kerja ayahnya. Ia membuka laci-laci meja, mencari dokumen yang bisa membantunya memahami apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa menit mencari, ia menemukan sebuah catatan kecil di antara tumpukan berkas. Tulisan ayahnya di secari kertas itu membuat tubuhnya bergetar. "Jangan percaya siapapun. Aku sedang diawasi. Jika sesuatu terjadi padaku, cari orang yang bisa kamu percayai." Keira hampir menjatuhkan kertas itu dari tangannya. "Apa yang kamu lakukan di sini?"
Suara berat itu membuat Keira tersentak. Ia berbalik dan mendapati seorang pria bertubuh besar berdiri di ambang pintu. Pria itu mengenakan jas hitam, dan sorot matanya tajam seperti pisau. Keira mundur perlahan. Saya hanya mencari sesuatu. Pria itu tersenyum dingin. Sepertinya kamu mencari terlalu dalam, Nyonya Arga. Keira merasa jantungnya mencelos. Pria ini tahu siapa dirinya. Sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, pria itu melangkah mendekat. Saya sarankan Anda tidak mencoba menggali lebih jauh. Ini demi keselamatan Anda. Keira menelan ludah. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa terpaku ke lantai. Saat itulah, sebuah suara lain terdengar dari belakang pria itu. Dia boleh mencari sejauh yang dia mau. Arga muncul di ambang pintu, menatap pria itu dengan ekspresi dingin. Pria itu menoleh ke arah Arga, lalu tertawa kecil. Kau masih melindunginya, ya? Arga tidak menjawab. Ia hanya berjalan mendekati Keira, lalu berdiri di sampingnya. Aku akan membawa istriku pergi. Jangan pernah mengganggunya lagi. Pria itu mengangkat bahu, lalu mundur beberapa langkah. Kalau begitu, beritahu dia kebenaran sebelum dia menggali lebih dalam dan menemukan sesuatu yang seharusnya tidak dia ketahui. Keira menatap Arga dengan rasa takut dan bingung. Kebenaran apa? Saat mereka keluar dari gedung itu, Keira merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam pernikahan ini. Dan yang lebih menakutkan, ia tidak tahu apakah ia bisa mempercayai suaminya atau tidak. Keira duduk di dalam mobil bersama Arga. Tangannya mencengkeram rok yang dikenakannya dengan erat, mencoba mengendalikan getaran yang menjalar di tubuhnya. Tatapan matanya lurus ke depan, tetapi pikirannya berputar liar. Siapa pria tadi? Tanya Keira akhirnya. Suaranya terdengar dingin dan tegas. Arga menghela napas panjang. Namanya Dimas. Dia orang yang bekerja untuk seseorang yang lebih besar dalam jaringan ini. Jaringan apa? Keira menoleh cepat, menatap Arga tajam. Apa yang sebenarnya terjadi, Arga? Aku ingin tahu semuanya. Mobil mereka berhenti di lampu merah. Arga menatap Keira, ekspresinya masih tenang, tetapi sorot matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Ini bukan hanya tentang ayahmu, Keira. Ini lebih besar dari yang kamu bayangkan. Keira semakin gelisah. Besar bagaimana? Arga memijat pelipisnya sejenak sebelum menjawab. Keluargaku, Keira, mereka bukan hanya pengusaha biasa. Mereka punya banyak bisnis yang berjalan di depan layar, tapi ada juga yang berjalan di balik layar. Bisnis yang melibatkan kekuasaan, uang, dan rahasia. Jantung Keira berdebar kencang. Dan ayahku. Ayahmu terlibat utang yang sangat besar kepada keluarga kami. Dia tidak bisa membayarnya dengan uang, jadi dia mencoba mencari cara lain. Sayangnya, dia memilih jalan yang salah. Keira merasa sesak. Apa maksudmu? Arga menatapnya dalam-dalam. Ayahmu berkhianat. Dia mencoba bekerja sama dengan pihak lain untuk menjatuhkan keluargaku. Keira menggeleng, menolak mempercayai kata-kata itu. Tidak mungkin. Ayahku tidak mungkin mengkhianati siapapun. Tapi dia melakukannya, Keira, kata Arga dengan suara berat. Dan sekarang, dia menghilang karena konsekuensi dari perbuatannya. Keira menutup wajahnya dengan tangan. Napasnya tercekat. Ayahnya, yang selama ini ia pikir adalah pria terhormat, ternyata menyimpan rahasia gelap yang tidak pernah ia bayangkan. Setelah percakapan itu, Keira mengurung diri di kamar selama berjam-jam. Ia mencoba menghubungi kontak lama ayahnya, mencari petunjuk tentang keberadaannya, tetapi tidak ada satupun yang memberikan jawaban yang memuaskan. Ketika malam tiba, Arga mengetuk pintu kamarnya. Keira, aku butuh kamu ikut denganku. Keira menatapnya curiga. Kemana? Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Dan dia bisa memberikan jawaban yang kamu cari. Keira menelan ludah. Ia tidak punya pilihan lain. Mereka menaiki mobil dan melaju keluar kota. Perjalanan berlangsung sekitar 1 jam sebelum mereka tiba di sebuah rumah besar yang dikelilingi pagar tinggi dan dijaga beberapa pria berbadan tegap. Saat mereka masuk,
Seorang pria tua dengan rambut putih duduk di ruang tamu, menunggu mereka. Keira mengenal wajah itu. Kakek. Kakek Arga, pria paling berpengaruh dalam keluarganya, menatap Keira dengan ekspresi tenang. Kau pasti sudah banyak mendengar tentang apa yang terjadi, Keira, katanya dengan suara berat. Keira mengangguk pelan. Aku ingin tahu di mana ayahku. Pria tua itu tersenyum tipis. Itu bergantung padamu. Keira menatapnya penuh tanda tanya. Apa maksudnya? Ayahmu sudah membuat kesalahan besar, dan keluargaku sudah memberinya cukup banyak kesempatan. Sekarang, satu-satunya cara agar dia bisa selamat adalah jika kau yang mengambil alih perannya. Keira menahan napas. Mengambil alih, maksudmu apa? Menikah dengan Arga bukan hanya soal cinta, Keira. Pernikahan kalian adalah bagian dari perjanjian besar. Dengan menjadi bagian dari keluarga ini sepenuhnya, kau bisa menyelamatkan ayahmu. Tapi jika tidak, maka... Kakek Arga tidak menyelesaikan kalimatnya. Namun Keira mengerti ancaman yang tersembunyi di balik kata-katanya. Ia harus memilih, menyerahkan dirinya sepenuhnya pada keluarga Arga, atau kehilangan ayahnya selamanya. Keira merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia ingin menyelamatkan ayahnya, tetapi menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada keluarga ini berarti mengorbankan kebebasannya. Ketika mereka kembali ke rumah, Keira akhirnya berbicara dengan Arga. Kau tahu ini tidak adil, kan? Tanyanya dengan suara bergetar. Arga mengangguk pelan. Aku tahu. Tapi aku juga tahu bahwa ini satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan ayahmu. Keira menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Apakah aku bisa mempercayaimu, Arga? Arga terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku ingin kau percaya padaku, Keira. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Namun, Keira tahu bahwa kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja. Ia harus mencari jalan keluar lain. Malam itu, Keira mengambil keputusan besar. Ia tidak akan membiarkan keluarganya dikendalikan oleh keluarga Arga. Ia harus menemukan ayahnya sendiri, sebelum terlambat. Dengan bantuan seorang teman lama ayahnya, Keira menemukan petunjuk baru tentang keberadaannya. Ayahnya tidak benar-benar menghilang. Ia disembunyikan oleh seseorang yang ingin melindunginya. Namun, saat Keira mencoba menemui ayahnya, ia menyadari bahwa ada lebih banyak mata yang mengawasinya daripada yang ia sadari. Ketika ia sampai di sebuah gudang tua tempat ayahnya seharusnya berada, ia menemukan tanda-tanda perlawanan. Ada kursi yang jatuh, kertas-kertas yang berserakan, dan darah di lantai. Keira merasa tubuhnya melemas. Tidak mungkin. Sebelum ia sempat bereaksi, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Keira. Ia berbalik cepat dan melihat Dimas berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan seringai dingin. Kau benar-benar keras kepala. Keira menelan ludah. Ia tahu bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap. Dan kali ini, tidak ada jalan keluar yang mudah. Saat Dimas melangkah mendekatinya, Keira merasakan ketakutan yang begitu nyata. Namun, sebelum Dimas sempat menyentuhnya, suara tembakan terdengar dari belakang. Dimas terjatuh dengan darah mengucur dari bahunya. Di pintu gudang, Arga berdiri dengan pistol di tangan, wajahnya penuh amarah. Aku sudah bilang, jangan pernah menyentuh istriku. Keira terkejut melihatnya di sana, tetapi ia tidak punya waktu untuk bertanya. Mereka harus pergi. Dengan cepat, Arga menarik Keira keluar dari gudang. Namun, Keira tahu bahwa ini belum berakhir. Ia masih harus menemukan ayahnya. Dan yang lebih penting, ia harus mengetahui kebenaran yang sebenarnya, sebelum semuanya terlambat. Keira dan Arga berlari menembus kegelapan malam, napas mereka memburu. Gudang tua tempat Keira hampir terjebak kini jauh di belakang mereka, tetapi bahaya belum berakhir. Arga menggenggam tangan Keira erat, menariknya ke dalam mobil yang telah ia parkir tidak jauh dari sana. Masuk, katanya cepat. Keira masuk ke dalam mobil tanpa bertanya. Begitu pintu tertutup, Arga segera menekan pedal gas, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Bagaimana kau bisa tahu aku ada di sana? Tanya Keira, suaranya masih dipenuhi ketegangan. Arga tidak langsung menjawab.
Tangannya mencengkeram kemudi erat, matanya tetap fokus pada jalanan di depan. Aku sudah curiga sejak kau diam-diam mulai mencari informasi tentang ayahmu. Aku menaruh orang untuk mengawasimu. Akhirnya Arga berkata. Keira merasa perutnya mencelos. Jadi kau mengawasi setiap gerak-gerikku? Aku melindungimu, Keira, balas Arga cepat. Kalau aku tidak datang tepat waktu, Dimas mungkin sudah membawamu pergi. Keira terdiam. Ia tidak bisa menyangkal bahwa Arga telah menyelamatkan hidupnya. Namun, kepercayaan yang telah retak di antara mereka belum sepenuhnya pulih. Apa yang terjadi dengan Dimas? Tanyanya pelan. Dia masih hidup. Tapi setelah ini, dia tidak akan bisa mengganggumu lagi. Keira menggigit bibirnya. Ia tahu dunia Arga penuh dengan rahasia dan kekerasan. Apakah ia benar-benar bisa mempercayai pria ini? Mereka akhirnya berhenti di sebuah villa terpencil di pinggiran kota. Arga membawa Keira masuk ke dalam rumah, memastikan semuanya aman sebelum berbicara lagi. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu, kata Arga. Keira menegang. Siapa? Arga hanya mengangguk ke arah ruang tamu. Dengan hati-hati, Keira melangkah masuk. Begitu melihat sosok di dalam ruangan itu, air matanya langsung menggenang. Ayah. Ayahnya duduk di kursi dengan wajah yang tampak lebih tua dari terakhir kali ia melihatnya. Matanya penuh kelelahan. Tetapi saat melihat Keira, sorot harapan muncul di sana. Keira. Tanpa berpikir panjang, Keira langsung berlari ke arahnya dan memeluknya erat. Aku pikir aku sudah kehilanganmu, bisiknya dengan suara serak. Ayahnya menghela napas panjang. Maafkan aku, nak. Aku telah melakukan kesalahan besar. Keira menarik diri sedikit, menatap wajah ayahnya dengan penuh kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayahnya menunduk. Aku memang terlibat dengan keluarga Arga. Aku berutang banyak kepada mereka. Dan ketika aku mencoba mencari jalan keluar, aku malah semakin terperosok. Aku tidak pernah bermaksud mengkhianati mereka, tapi aku melakukan sesuatu yang bodoh. Keira menunggu dengan napas tertahan. Aku berusaha menjual informasi yang seharusnya tetap menjadi rahasia. Dan karena itu, aku harus menghilang. Keira merasa tubuhnya melemas. Jadi selama ini kau dalam pelarian. Ayahnya mengangguk. Jika aku kembali, mereka tidak akan membiarkanku hidup. Keira menoleh ke arah Arga, yang diam-diam mengamati mereka dari sudut ruangan. Apakah ini benar? Tanyanya. Arga mengangguk pelan. Kakekku ingin memastikan dia membayar kesalahannya. Tapi aku tahu bahwa membunuhnya tidak akan menyelesaikan apapun. Keira menggenggam tangan ayahnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Arga menarik napas dalam. Aku punya satu rencana. Tapi itu berarti kita harus meninggalkan semuanya. Malam itu, mereka menyusun rencana untuk membawa ayah Keira keluar dari kota dengan aman. Arga tahu bahwa keluarganya memiliki mata-mata di mana-mana, sehingga mereka harus berhati-hati. Mereka memutuskan untuk menggunakan identitas palsu dan menyewa pesawat pribadi untuk membawa ayah Keira ke luar negeri, ke tempat yang cukup jauh dari jangkauan keluarganya. Namun, sebelum mereka bisa melaksanakan rencana itu, masalah lain muncul. Seseorang telah membocorkan keberadaan ayah Keira. Saat fajar mulai menyingsing, deretan mobil hitam berhenti di luar villa. Keira menegang. Mereka sudah datang. Arga meraih pistolnya. Aku akan mengulur waktu. Kau bawa ayahmu keluar dari sini. Tapi tidak ada waktu, Keira. Pergi sekarang. Keira menggigit bibirnya. Ia tahu ini berisiko, tetapi ia tidak bisa membiarkan ayahnya tertangkap. Dengan cepat, ia membantu ayahnya keluar melalui pintu belakang. Sementara itu, Arga berdiri di depan pintu utama, menunggu orang-orang dari keluarganya masuk. Begitu mereka menerobos masuk, Arga mengangkat tangannya. Apa yang kalian mau? Tanyanya dengan tenang. Seorang pria yang lebih tua melangkah ke depan. Paman Arga, seseorang yang selama ini berambisi mengambil alih bisnis keluarga. Kami hanya ingin memastikan pengkhianat itu tidak bisa lari lagi, katanya dengan seringai licik. Arga tersenyum tipis. Sayangnya, kalian terlambat. Paman Arga menyipitkan mata.
Apa maksudmu? Arga melirik jam tangannya. Tepat pada saat itu, sebuah mobil melaju kencang dari belakang villa, membawa Keira dan ayahnya pergi. Paman Arga mengumpat. Sial! Kejar mereka. Namun, sebelum orang-orangnya bisa bergerak, suara sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan. Arga tersenyum. Kurasa kalian punya masalah yang lebih besar sekarang. Paman Arga menatapnya marah. Kau memanggil polisi. Arga mengangkat bahu. Kadang, ada cara yang lebih bersih untuk menyelesaikan masalah. Polisi mulai menggerebek villa itu, dan Arga tahu bahwa ia telah membuat keputusan besar. Ia telah memilih Keira. Keira dan ayahnya berhasil melarikan diri. Mereka tiba di sebuah negara baru dengan identitas yang berbeda. Beberapa minggu setelahnya, Keira menerima pesan dari Arga. Aku tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi. Tapi jika kau membutuhkan sesuatu, aku akan selalu ada untukmu. Keira menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Arga telah mengorbankan semuanya untuknya. Namun, apakah ia benar-benar bisa meninggalkan pria itu? 1 tahun berlalu. Keira dan ayahnya kini menjalani hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Namun, di lubuk hatinya, Keira tahu bahwa masih ada satu bagian hidupnya yang belum selesai. Pada suatu malam, ia menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Suara di seberang terdengar akrab. Keira. Keira menahan napas. Arga. Suara itu terdengar lebih tenang dari sebelumnya. Aku di kotamu. Jika kau ingin berbicara, aku menunggumu. Keira menutup matanya. Sekarang, ia harus membuat pilihan terakhir. Apakah ia akan kembali? Atau tetap menjalani hidup barunya? Keira duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota. Matanya terus menatap pintu masuk. Jantungnya berdetak cepat. Pikirannya penuh dengan berbagai kemungkinan. Ia tidak tahu apakah pertemuan ini adalah keputusan yang tepat, tetapi ia harus mendapatkan jawabannya. Pintu kafe terbuka, dan sosok yang sangat dikenalnya melangkah masuk. Arga. Pria itu terlihat sedikit berbeda dari terakhir kali ia melihatnya. Garis-garis lelah menghiasi wajahnya, tetapi sorot matanya tetap sama, penuh keyakinan dan ketenangan. Keira mengatur napasnya dan berdiri. Kau benar-benar datang. Arga tersenyum tipis. Aku selalu menepati janjiku. Mereka duduk berhadapan, membiarkan keheningan mengisi ruang di antara mereka untuk sesaat. Keira akhirnya membuka suara. Kenapa kau mencariku lagi setelah setahun? Arga menatapnya lekat-lekat. Karena aku masih peduli. Dan karena aku tahu kau juga belum bisa melupakanku. Keira terdiam. Ia tidak bisa menyangkal kata-kata itu. Meskipun ia sudah mencoba menjalani hidup baru, ada bagian dalam dirinya yang selalu memikirkan pria ini. Tapi bagaimana dengan keluargamu? Tanyanya. Bukankah kau masih bagian dari mereka? Arga menghela napas. Tidak lagi. Keira menatapnya penuh keterkejutan. Apa maksudmu? Arga tersenyum kecil. Aku melepaskan semuanya. Bisnis keluarga, kekuasaan, segalanya. Aku memilih kebebasan. Keira tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa Arga akan terikat selamanya dengan dunia kelam keluarganya. Tapi, kenapa? Arga menatapnya dalam-dalam. Karena aku ingin hidup yang berbeda. Dan karena aku ingin bersamamu. Keira menundukkan kepalanya, jari-jarinya meremas cangkir kopi yang sudah mulai mendingin. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali. Arga, katanya pelan. Arga tidak segera menjawab. Ia menunggu Keira melanjutkan. Ayahku akhirnya bisa hidup dengan tenang. Aku tidak ingin membawanya kembali ke dalam kekacauan ini. Arga mengangguk, seakan memahami beban yang Keira pikul. Aku tidak meminta jawaban sekarang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini. Keira menatapnya. Apa yang akan kau lakukan sekarang, jika kau benar-benar meninggalkan keluargamu? Arga tersenyum kecil. Aku ingin hidup seperti orang biasa. Mungkin membuka bisnis kecil, menjalani hidup yang sederhana. Keira hampir tertawa mendengar itu. Sulit membayangkan seorang Arga hidup sederhana.
Arga ikut tersenyum. Aku akan mencoba. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Keira tahu bahwa keputusannya tidak akan mudah. Ia harus memilih antara melanjutkan hidup yang sudah ia bangun atau mengambil risiko bersama Arga. Dan ia belum yakin dengan jawabannya. Malam itu, Keira kembali ke apartemennya dengan perasaan yang campur aduk. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh Arga. Akhirnya, ia membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah surat yang belum pernah ia baca. Surat itu diberikan oleh seseorang beberapa bulan lalu. Sebuah surat dari ibunya yang sudah lama meninggal. Dengan hati-hati, ia membuka amplop dan mulai membaca. Keira, jika suatu hari kau membaca ini, itu berarti kau sedang berada di persimpangan jalan dalam hidupmu. Aku tahu kau selalu berusaha melakukan yang terbaik, tetapi ada satu hal yang ingin aku katakan padamu. Jangan takut untuk memilih kebahagiaan. Hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi dengan penyesalan. Jika kau mencintai seseorang, kejarlah dia. Jika kau ingin hidup dengan bebas, raihlah kebebasan itu. Apapun yang kau pilih, pastikan itu adalah keputusan yang benar-benar berasal dari hatimu. Keira menutup surat itu. Air matanya jatuh perlahan. Ibunya benar. Selama ini, ia selalu memilih jalan yang paling aman. Tapi apakah itu benar-benar jalan yang ia inginkan? Keesokan paginya, Keira mengambil ponselnya dan menghubungi Arga. Aku ingin bertemu denganmu. Beberapa jam kemudian, mereka bertemu di taman kota. Arga tampak sedikit tegang, seolah menunggu keputusan yang akan mengubah hidup mereka berdua. Keira menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Aku ingin mencoba. Arga menatapnya, memastikan ia tidak salah dengar. Maksudmu? Keira tersenyum. Aku ingin mencoba bersamamu. Aku tidak ingin menghabiskan hidupku bertanya-tanya bagaimana jika aku memilih jalan yang berbeda. Arga terdiam sesaat. Lalu tersenyum lebar. Kau yakin? Keira mengangguk. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku tahu satu hal. Aku ingin menjalani masa depan itu denganmu. Tanpa ragu, Arga menariknya ke dalam pelukan erat. Mereka akhirnya memilih satu sama lain. Dan kali ini, tidak ada lagi yang bisa menghalangi mereka. Beberapa bulan kemudian, Keira dan Arga memulai hidup baru di sebuah kota kecil. Mereka membuka sebuah bisnis kafe sederhana, menjalani hari-hari tanpa bayang-bayang masa lalu. Keira masih sering mengingat semua yang telah terjadi, pengkhianatan, pelarian, dan keputusan besar yang harus ia ambil. Tapi kini, ia tahu bahwa semuanya membawa dirinya ke tempat yang seharusnya. Hidup mungkin tidak selalu mudah. Tapi selama ia memiliki seseorang yang bisa ia percayai di sisinya, ia siap menghadapi apapun. Dan akhirnya, ia menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.